Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Kadafi Putri dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan membahas fikih dan tasawuf di pesantren. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Nah, fikih menurut istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat pelaku yang berhubungan dengan perilaku seseorang dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian pengambilan hukum-hukum fikih ini berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Kemudian ada pembelajaran fikih di pesantren. Yang pertama ada toharoh atau bersuci. Menurut bahasa yaitu bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bisa terlihat seperti najis, dan juga ada kotoran yang berupa cacat fisik maupun non-fisik. Nah, sedangkan menurut syariat sendiri, tohara yaitu sesuatu yang berhukum wajib sebelum melaksanakan sholat seperti wudu, mandi, tayamum, dan juga menghilangkan najis lainnya. Kemudian yang kedua ada sholat. Sholat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni sholat, yang berarti berdoa atau meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata sholat sendiri menurut KBBI diartikan sebagai ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim sesuai rukun, syarat, dan bacaan yang sesuai. Kemudian menurut istilah pengertian sholat yaitu rangkaian lafal yang diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Kemudian yang ketiga ada puasa. Puasa menjadi bagian ibadah kedua dalam rukun Islam. Di sini yang dimaksud puasa yaitu adalah puasa Ramadan. Puasa juga tidak hanya ada di zaman Rasulullah SAW, tetapi juga sudah ada di zaman Nabi Musa. Semua puasa yang dilakukan ini mengacu pada tujuan perbaikan diri dari kesalahan yang dilakukan dan mencegah diri agar tidak terjadi kesalahan tersebut. Kemudian ada zakat. Nah, zakat menurut terminologi yaitu adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan cara-cara tertentu. Dan zakat ini termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat sebagai harta yang tidak luput dari kecacatan dan celah pada saat memperolehnya. Maka zakatlah untuk mensucikan harta kekayaan sehingga harta tersebut menjadi bersih, suci, dan juga barokah. Kemudian ada haji. Nah, haji ini merupakan salah satu ibadah untuk umat Islam dan juga termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Nah, melaksanakan ibadah haji ini ialah melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal dengan bulan haji. Dalam pelaksanaan haji ada 3 kewajiban yang harus dilaksanakan dan termasuk rukun wajib haji dan sunnah haji. Rukun dengan wajib haji tentu berbeda. Jika tidak melaksanakan rukun haji, maka haji dikatakan itu tidak sah. Sedangkan jika wajib haji ditinggalkan, maka haji tetap sah tetapi harus diganti dengan membayar denda. Yang termasuk rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, dan tertib. Kemudian ada jenazah. Nah, jenazah ini berasal dari bahasa Arab yaitu menutupi. Jadi secara global, kata pemakaman mempunyai arti tubuh mayat yang tertutup. Dalam Islam, menyelenggarakan pemakaman berhukum fardu kifayah, sehingga boleh jika dilakukan sebagai umat Islam, tidak wajib selagi ada yang mewakilkan. Namun, tetangga terdekat sangat dianjurkan untuk mengikuti proses pemakaman. Kemudian ada kurban. Nah, kurban dalam bahasa Arab yaitu adalah kurban yang mana artinya itu dekat. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu kurban juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-daiyah, yang mana bermakna hewan sembelihan seperti sapi,
kambing, unta, dan kerbau yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik. Kemudian ada muamalah. Muamalah yaitu suatu aktivitas kegiatan tukar-menukar barang yang memberikan manfaat tertentu. Jadi muamalah dapat digolongkan sebagai salah satu syariat Islam dalam bidang ekonomi. Ada contoh jenis muamalah yaitu seperti sewa menyewa, upah mengupah, jual beli, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Tasawuf atau yang bisa kita kenal dengan sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan juga batin. Adapun pengertian tasawuf menurut Haji Muhammad Amin Syukur, tasawuf merupakan suatu latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan hati, mempertinggi iman, serta mendalami aspek kerohanian seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pendidikan Islam berbasis tasawuf di pondok pesantren. Yang pertama ada sikap muraqabah atau mawas diri. Nah, sikap ini menjadi tujuan pertama pendidikan Islam berbasis tasawuf di pondok pesantren. Melalui tujuan muraqabah, santri diharapkan mampu melakukan introspeksi diri. Jika santri memiliki sikap muraqabah, maka santri dapat memiliki sifat kehati-hatian dalam menjalani kehidupan, sehingga santri dapat terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian yang kedua ada mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diwujudkan dalam pendidikan Islam berbasis tasawuf di pondok pesantren yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti wirid, zikir, iktikaf, muhajadah, dan riyadhah, sehingga terjadi penyucian hati para santri. Selanjutnya ada sikap khauf. Nah, khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan utama yang harus dicapai pada pendidikan Islam berbasis tasawuf. Zunnun al-Misri secara fungsional menjelaskan bahwa sikap khauf ini akan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama memiliki sikap khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika tidak memiliki sikap khauf, maka akan mudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada roja atau berharap kepada Allah. Nah, sifat ini juga harus dicapai dalam pendidikan Islam berbasis tasawuf. Roja juga merupakan sikap tercapainya harapan-harapan hidup yang akan dipanjatkan kepada Allah. Sikap roja sendiri dalam pendidikan Islam berbasis tasawuf di pondok pesantren itu ditumbuhkan melalui penyampaian materi-materi kitab yang mengandung nilai-nilai roja kepada Allah. Kemudian ada peran pesantren dalam pengajaran tasawuf. Nah, pesantren sendiri memiliki peran yang penting dalam menjaga dan mengembangkan ajaran tasawuf di Indonesia. Sejak zaman Wali Songo, ajaran tasawuf sendiri sudah menjadi bagian yang integral dari pendidikan di pesantren. Ajaran tasawuf juga tidak hanya diajarkan dalam bentuk teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti melalui zikir, wirid, dan juga berbagai amalan lainnya. Nah, kekhasan kurikulum pendidikan Islam berbasis tasawuf harus mempertimbangkan implementasi unsur-unsur dalam tasawuf. Kemudian tujuan pendidikan Islam berbasis tasawuf juga harus merujuk pada tujuan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan yang utama pendidikan Islamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.